Betapa bahagianya Lamia ketika menikahi Banyu yang mapan dan lembut. Setelah Banyu di PHK, ia tenggelam dalam judi online, pinjol, dan kekerasan, menjerat keluarga dengan utang riba. Namun, di suatu malam entah mengapa Banyu tiba-tiba bersikap manis dan memasak makan malam romantis. Ketika Lamia makan, awalnya ia baik-baik saja. Namun ketika doa dirapalkan sebelum suapan ketiga makanan tersebut berubah dan kekuatan gaib mencekik Lamia hingga pingsan. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Harum bunga melati menyelinap di antara ribuan lampu gantung yang berpendar lembut, memandikan aula resepsi dengan cahaya keemasan. Di tengah keramaian, Lamia Larasati, perempuan berusia 25 tahun, berkulit sawo matang, berhias kebaya brokat warna gading, tersenyum gugup sambil meremas buket lili di tangannya. Hatinya berdebar bukan main. Setelah bertahun-tahun menabung mimpi, hari itu ia resmi menjadi istri Banyu Arya Putra, lelaki berkemeja batik sutra yang menatapnya seolah dunia merunduk di bawah kaki mereka. Sejenak segalanya terasa sempurna. Alunan gamelan, tawa saudara, dan doa-doa restu yang mengalir tanpa henti. Perkenalan mereka 3 tahun silam terjalin di ruang baca perpustakaan kampus. Banyu, mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil, menawarkan membantu Lamia mencari referensi skripsi. Percakapan buku berubah menjadi obrolan senja di warung kopi, kemudian berkembang menjadi kebiasaan saling mengirim pesan larut malam. Puisi Hairil, potongan lirik payung teduh, hingga rencana-rencana kecil tentang masa depan. Selepas lulus, Banyu diterima sebagai site engineer di perusahaan konstruksi terkemuka di Jakarta. Ia lekas mapan, gaji stabil, asuransi, dan bonus proyek tahunan. Lamia, lulusan sastra, mengambil pekerjaan sebagai editor lepas sambil sesekali menulis cerpen di majalah daring. Pendapatannya tidak sebesar Banyu, tetapi cukup menambah warna diskusi mereka tiap akhir bulan, Banyu dengan angka dan rencana investasi, Lamia dengan kata-kata dan imajinasi. Kini, di pelaminan berhiaskan anyaman daun lontar dan untayan anggrek bulan, mereka berdiri berdampingan. Lamia teringat percakapan malam sebelum akad, ketika Banyu mengucapkan janji sederhana, "Aku mungkin tak bisa menjanjikan hidup mewah Lam, tapi aku berjanji menjaga tawa di matamu." Lamia menangis terharu saat itu, merasa kalimat itu lebih berharga dari perhiasan manapun. Ia percaya, sepenuh hati, bahwa cinta berbalut komitmen bakal memayungi mereka dari segala cuaca. Usai resepsi, pasangan muda itu menempati rumah kontrakan mungil di pinggir kota Depok. Banyu menata sudut kerja minimalis di ruang tamu, meja kayu, komputer jinjing, dan rak buku teknik. Lamia menyulap dapur sempit menjadi hangat. Panci tertata rapi, toples bumbu berlabel tulisan tangan, dan tirai bermotif daun. Setiap Sabtu pagi, mereka secara ritual berbelanja di pasar tradisional. Banyu membawa tas kain besar, Lamia menawar ikan gurame segar. Keriuhan pedagang seolah menjadi panggung bagi kebahagiaan domestik mereka. Sore harinya, setelah memasak bersama, keduanya duduk di teras menghadap kebun tetangga, menyeruput teh melati sambil mendiskusikan target 5 tahun, tabungan KPR, rencana umroh, dan, suatu hari nanti, seorang bayi. Kehamilan datang lebih cepat dari yang mereka sangka. Pada detik garis merah kedua muncul di test pack, mata Banyu membulat, lalu ia memeluk Lamia erat-erat sambil tertawa dan menangis bersamaan. Masa ngidam Lamia dilalui dengan romantis. Banyu rela menembus hujan demi semangkuk soto Betawi favorit istrinya. Ia menempelkan post-it motivasi di setiap sudut rumah. "Mama kuat, si kecil bangga, papa sayang selalu." Lamia, meski kerap mual, merasa menjadi perempuan paling beruntung di muka bumi. Saat persalinan, Banyu mendampingi Lamia sepanjang malam, menggenggam tangannya saat kontraksi menyerang, membaca doa, lalu pecah dalam haru ketika tangisan bayi menggema. Bayi mungil mereka, Nola Aksara Banyu, lahir sehat, pipinya merah serupa bunga mawar muda. Dalam foto keluarga pertama,
Banyu mencium kening istrinya, sementara Lamia tersenyum lelah namun bahagia. Foto itu segera dibingkai dan digantung di ruang tamu, sebuah ikon kebersamaan yang kelak akan menjadi saksi betapa cepat kebahagiaan bisa retak. Waktu bergulir, tahun kedua pernikahan disusul promosi karir Banyu. Ia kini memimpin tim lapangan proyek jalan tol di luar kota. Gaji melonjak, tunjangan bertambah, tetapi jam kerjanya kian panjang. Banyu sering pulang larut, wajahnya berdebu aspal. Lamia menyambut dengan teh hangat dan pijatan ringan di pundak. Dalam kantuknya, Banyu masih sempat bertanya kabar Nola yang mulai belajar merangkak, menepuk-nepuk kepala kecil itu dengan sayang sebelum terlelap. Di bulan ketiga proyek, kabar mencengangkan datang. Perusahaan terjerat kasus korupsi pejabat, pendanaan mandek, dan puluhan pegawai, termasuk Banyu, terpaksa dirumahkan. Ia menerima surat PHK sore itu, kertas tipis yang rasanya lebih berat daripada balok beton. Banyu pulang dengan langkah gontai. Lamia yang sedang menidurkan Nola, menahan napas melihat raut suaminya. Di meja makan, Banyu meletakkan surat itu, tangannya bergetar. Lamia menenangkan, menawarkan segelas air putih, dan berkata lembut, "Kita bisa cari jalannya. Pekerjaanmu bukan satu-satunya sumber berkah." Malam itu, mereka menyalakan lampu redup dan berdiskusi panjang. Banyu mencoba tersenyum, mengatakan ia akan bangkit dan mencari peluang kerja baru. Lamia memeluknya, meyakinkan bahwa ia akan mendukung apapun keputusan suaminya. Kedua insan itu tertidur larut sambil menggenggam tangan, seolah bersepakat untuk tidak membiarkan badai menelan pijar yang selama ini mereka rawat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Lamia merasakan sembura cemas, seperti awan gelap di ufuk barat yang tak bisa diabaikan. Pagi berikutnya, matahari tetap terbit, burung tetap berkicau di pohon nangka belakang rumah, dan Nola tetap tertawa melihat gelembung sabun. Tapi sesuatu berubah pada tatapan Banyu. Ia duduk termenung lebih lama dari biasanya, jarinya mengetuk meja tanpa irama. Lamia menyiapkan sarapan, menyuapi Nola, lalu menatap suaminya dengan senyum hangat. Banyu membalas samar, namun di ujung matanya tersimpan bayangan ketidakpastian. Hari-hari selanjutnya menjadi pembatas yang halus namun nyata, antara masa berkilau dan babak baru yang belum bernama. Setiap kali Lamia menutup pintu rumah saat Banyu keluar, entah untuk mencari lowongan, atau sekadar berjalan tanpa tujuan, angin berdesir membawa firasat. Ia teringat janji pelaminan, teringat pijakan awal perjalanan mereka. Ia bersumpah pada diri sendiri, apapun yang menanti di depan, ia akan berjuang menjaga tawa di mata anaknya. Meski suatu saat, ia mungkin harus merelakan tawa di matanya sendiri. Dengan tarikan napas dalam, Lamia menatap foto keluarga di dinding, menggenggam harap bahwa kisah cinta mereka masih sanggup melampaui ujian paling kelam. Langit awal Juli menyimpan gerah yang aneh, seolah matahari enggan bergeser pergi. Di ruang tamu rumah kontrakan, kipas berdengung seret sementara Lamia Larasati sibuk menidurkan Nola yang mulai rewel karena panas. 2 bulan telah berlalu semenjak PHK Banyu, dan meski kalender terus berganti, hidup mereka seakan diam terperangkap dalam ruang hampa, detik-detik yang melenggang lambat, dipenuhi tanda tanya tak terjawab. Pada mulanya, Lamia yakin badai ini fana. Lewat koneksi kampus, ia membantu Banyu menyusun CV baru, mencari informasi lowongan proyek MRT, bendungan, pembangunan IKN, apapun. Lamia bahkan menyicil kursus daring pemasangan instalasi BIM, agar suaminya punya Lamia lebih. "Seminggu lagi pasti dipanggil," ujarnya mantap, menyelipkan optimisme ke dalam cangkir kopi yang ia sodorkan tiap subuh. Banyu hanya mengangguk, memasang earphone, lalu menatap layar ponsel sepanjang hari di teras. Seolah-olah notifikasi LinkedIn bisa muncul lebih cepat bila ditunggu terlalu dekat. Namun panggilan tak kunjung datang. Sebaliknya, satu persatu email bersubjek, "Mohon maaf," berdering masuk. Di meja makan, Banyu akan mengetuk-ngetuk sendok, menempelkan senyum kaku dan berkata, "Belum rezeki." Lamia membalas dengan genggaman hangat,
Tapi di dadanya ia merasakan celah kecil mulai retak. Celah itu makin lebar ketika Banyu perlahan mengganti tab pencari kerja dengan aplikasi game kartu. Sekilas, Lamia menangkap tatapan suaminya menjadi merah kelelahan. Malam-malamnya dihabiskan di beranda, cahaya ponsel memantul di wajahnya bersama asap rokok murah yang belum pernah ia hisap dulu. Di pertengahan bulan, guncangan datang dalam bentuk ketukan keras di pagar. Dua pria berjaket hitam menagih cicilan motor yang sebenarnya sudah lunas. Lamia, masih berkemeja rumah, terperanjat ketika mereka menunjukkan bukti aplikasi pinjaman online atas nama Banyu, bunga 0,8% per hari. Tangan Lamia bergetar saat membaca nominal yang melonjak bak meteor, 3 juta menjadi hampir 5 dalam 2 minggu. Banyu tersenyum canggung, meraih dokumen itu, dan mengantar para penagih pergi. Hanya 5 menit, tapi cukup untuk mengubah oksigen ruang tamu menjadi tipis. Buat modal trading kecil-kecilan, kilahnya malam itu. Tenang aja, profitnya bisa nutup semua. Kata-kata itu jatuh di telinga Lamia seperti batu basah. Ia mengingatkan aturan syariah, bunga riba, risiko besar. Banyu mendengus, kamu nggak ngerti market lah. Nada suaranya untuk pertama kalinya terdengar lebih tinggi. Esoknya, hal sepele memicu letupan, Nola menumpahkan bubur di lantai. Banyu yang sedang memeriksa grafik taruhan bola daring terkejut lalu membentak, kenapa sih nggak bisa jaga anak? Suara itu keras bak petasan. Nola menangis kencang, Lamia terpaku. Banyu segera menyesal, meminta maaf, tapi cuilan pertama KDRT telah menempel di dinding batin Lamia. Namun teriakan tak pernah berdiri tunggal. Pekan berikutnya, listrik nyaris padam karena tunggakan. Menggigil panik, Lamia menguras tabungan 1,5 juta rupiah, uang hasil honor edit naskah novel, untuk membayar tagihan. Ketika ia menunjukkan resi transfer, Banyu hanya mengangguk sambil menatap layar, jari-jari sibuk pada aplikasi poker. Lamia menahan desah kecewa, menidurkan Nola lebih cepat, lalu duduk di kamar mandi supaya tangisnya tak terdengar. Besoknya ia bertekad mencari penghasilan ekstra. Lamia mengetik naskah 2 kali lebih cepat, menerima proyek suntingan tesis mahasiswa, bahkan menjual catering rumahan lewat WhatsApp grup komplek. Tiap subuh ia bangun sebelum azan, merebus ayam ungkep, mengaduk bumbu rendang, dan menyiapkan kotak makan berstiker lucu. Pembeli memuji rasa masakannya, tapi kelelahan menumpuk. Di sela itu ia masih menggoyang mainan kerincing Nola, menyuapi bubur, menahan kantuk kala mengedit kalimat berbelit. Sementara Banyu, yang dulu bangga jadi tulang punggung, kini lebih sering bangun menjelang zuhur dengan mata sembab, lalu pergi entah kemana. Hari Jumat yang gerah, Lamia menemukan SMS ancaman, kalau hari ini tak dibayar, kami viralkan datamu. Pinjol lain, bunga membengkak. Ia merobek kertas itu sambil gemetar, lalu menunggu Banyu pulang. Pukul 10 malam, lelaki itu muncul dengan bau alkohol samar. Hidung Lamia perih, pikirannya berkelindan antara marah dan cemas. Ia bertanya pelan, kita sudah berapa pinjaman? Banyu memicing, kenapa? Takut? Kan masih ada kamu tutupin. Lamia menegur, suara naik sedikit. Detik berikutnya, punggung tangan Banyu terayun, tamparan pertama, panas, berdengung di pipi. Ruang tamu seolah bergeser, kipas berhenti bergerak, waktu beku. Banyu menatap tangannya seakan tak percaya, bibirnya bergetar. Maaf, bisiknya. Ia berlutut, menangis, memegangi kaki Lamia. Namun darah di sudut bibir istrinya sudah menjadi meterai baru dalam pernikahan. Malam itu, Nola terbangun menangis. Lamia menggendong sambil menahan perih, memandangi pantulan wajah lebam di kaca lemari. Hatinya retak, tapi belum hancur. Ia berbisik kepada anaknya, Mama masih di sini sayang. Mama kuat. Keesokan paginya, Rinda, sahabat sejak SMA, datang membawa sekotak donat. Tanpa basa-basi, ia meneliti pipi Lamia yang disamarkan bedak. Aku bukan buta warna lah, katanya lirih. Tangis yang ditahan meledak. Lamia bersandar di bahu Rinda, menceritakan pinjol, judi, tamparan.
Rinda menatapnya serius, menawarkan numpang tinggal, bahkan menghubungi lembaga bantuan hukum. Lamia menggeleng. Belum siap meninggalkan rumah, takut stigma tetangga, takut Banyu makin tersesat. Ia yakin masih bisa memperbaiki suaminya. Rinda tak menekan, hanya berkata, kalau butuh tempat aman, aku cuma satu panggilan. Sore itu, Lamia menyodorkan ide berjualan makanan beku. Banyu, sedang asyik menonton Livestream Batcarat, mengangguk acuh. Bagus, jualan saja. Siapa tahu nutup lagi tagihan. Kata-kata, nutup lagi, menyayat. Lamia merasakan posisinya bergeser dari istri menjadi penyelamat finansial. Namun ia menelan pahit itu, menyalakan kompor, memanggang pastel tutup demi pastel tutup, mengejar sisa harapan. Hujan pertama musim itu tiba dengan petir panjang. Di malam gelap, penagih datang lagi, mengetuk lebih keras, menempel stiker ancaman di tembok. Nola terbangun menjerit, Lamia memeluknya erat. Banyu pura-pura tertidur di kamar, membiarkan istrinya menghadapi amukan di teras. Setelah para penagih pergi, Lamia mengetuk pintu kamar. Banyu membuka dengan mata merah, menyeruput bir kaleng. Ketika Lamia memprotes, Banyu mendorongnya hingga terjatuh. Suara retakan hati tak terdengar, tetapi terasa jelas, hakikat cinta sudah berganti rupa. Ia memikirkan kata, cerai, untuk pertama kali. Tetapi bayangan Nola tanpa ayah membayangi, juga kenangan pelaminan, soto Betawi saat ngidam, janji menjaga tawa. Retakan di hatinya membentuk mozaik rapuh. Masih bisa merekat? Ia belum tahu. Di subuh suram, Lamia menatap suaminya mendengkur di sofa, botol kosong berserakan. Ia menarik selimut ke tubuh Banyu, entah karena iba atau sisa kasih. Kemudian ia menyiapkan bekal catering, menyematkan senyum tipis pada setiap kotak, berharap remah kebaikan itu suatu hari kembali, menambal segala retak yang kini membelah hidupnya dalam diam. Pagi yang biasanya dihiasi kicau burung kini terasa sunyi seperti rumah tua tak berpenghuni. Lamia Larasati duduk di lantai dapur, punggungnya bersandar pada lemari es yang bergetar pelan. Tangannya memegangi perut, bukan karena lapar, tetapi menahan gemetar yang datang setiap kali ingatan semalam mampir, dorongan Banyu yang membuatnya terjerembab menabrak kursi rotan hingga pahanya memar sebesar telur bebek. Di kamar, Nola masih tertidur meringkuk. Wajah polosnya bagai lukisan yang terlalu indah untuk diletakkan di tengah reruntuhan hidup. Sudah 3 bulan sejak tamparan pertama, dan kekerasan kini bukan selip lidah tak sengaja, melainkan ritus muram yang mewarnai rumah kontrakan mereka. Banyu mudah tersulut. Nada dering penagih pinjol, komentar kalah taruhan, bahkan rengek kecil Nola pun cukup menyalakan api di matanya. Setiap percikan marah itu berujung pada benda pecah. Piring, gelas, kadang kata-kata kasar yang menghantam lebih keras dari tangan. Lamia belajar membaca tanda. Dagu Banyu menegang, bola mata berkilat. Saat itu ia akan menggiring Nola ke kamar, menutup pintu, dan berdoa semoga badai lewat tanpa menumbangkan dinding tipis keberaniannya. Ekonomi mereka karam lebih cepat daripada yang dapat Lamia tambal. Hutang lintas aplikasi tumbuh seperti jamur selepas hujan. Nomor tak dikenal silih berganti menekan telepon, mengancam menyebar data pribadi, menyebut Lamia ibu kandung penipu. Pada suatu siang, penagih datang membawa speaker, memutar rekaman suara robot, Banyu Arya Putra menunggak. Penipu. Bayar sekarang. Suara itu menggema di gang sempit, membuat tetangga mengintip lewat ventilasi. Lamia bergegas keluar menawarkan cicilan, uang simpanan yang seharusnya untuk vaksin Nola. Penagih menyerah sementara, tetapi rasa malu tertanam di langit-langit hati Lamia, meneteskan getir setiap ia bertemu tatapan iba tetangga pasar. Rinda tak tinggal diam. Ia rutin datang mengantar stok sayap madu dan risoles titipan catering, sekaligus memeriksa lebam di lengan sahabatnya. Suatu sore, setelah melihat rekahan ungu di pelipis Lamia, Rinda meletakkan 2 amplop di atas meja, kartu nama lebih perempuan dan brosur rumah aman. Ini bukan lagi soal marah sesaatlah. Kamu berada di lingkaran kekerasan. Fase bulan madu, letupan, penyesalan, lalu berulang. Keluar sebelum terlambat. Lamia menunduk, menata napas. Kata, lingkaran, terngiang-ngiang. Benar,
Setiap usai Banyu melukai, ia akan menangis, berjanji berubah, membelikan bakso kesukaan Lamia, memeluk Nola sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, uang judi hilang, kekerasan kembali. Lingkaran sempurna, menutup dirinya rapat seperti jerat. Namun keluar tidak semudah membuka pintu. Ia takut stigma janda, takut Banyu merebut Nola, dan, meskipun pahit, masih rindu sosok suami penyayang yang dulu mengusap punggungnya saat kontraksi. Pada Minggu ketiga September, badai mencapai puncak. Banyu kalah besar di aplikasi judi bola Asia. Modalnya diambil dari pinjaman rentenir offline, bunga harian 12%. Malam itu, Banyu pulang dengan mata merah, tangan bergetar. Lamia sedang melipat baju Nola di ruang tamu. Tanpa salam, Banyu meraih kerah istrinya. "Uang. Mana uang kamu?" teriaknya. Lamia terpaku, menjelaskan bahwa omzet catering habis menutup listrik dan cicilan susu. Jawaban itu memercikan amarah. Banyu menampar, menarik rambut Lamia hingga terjatuh. Nola yang baru bisa berjalan keluar kamar sambil memanggil, "Mama?" Suara kecil itu menghentikan Banyu sejenak, tapi tak memadamkan murka. Ia menendang toples abon, kaca berserakan, lalu membanting pintu keluar. Lamia menggigil memeluk anaknya yang menangis. Di pipi, darah hangat menetes dari goresan kaca. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Rinda. "Tolong," hanyalah kata yang sempat ia ucapkan sebelum air mata menelan suaranya. Rinda tiba bersama suaminya, Andra, polisi di unit reserse. Melihat kaca berserakan dan kulit Lamia penuh luka, Andra menawarkan melaporkan KDRT. Tetapi Lamia masih terbelenggu dilema. Melapor berarti perang terbuka, Banyu bisa dipenjara, dan Nola, bagaimana menjelaskan ayahnya dijeruji? Ia meminta waktu. Andra menghormati, tapi menegaskan pintu hukum selalu terbuka. Ia meninggalkan salinan UU PKDRT dan formulir laporan biru pucat. Malam itu, Rinda menginap. Setelah Nola tertidur, dua sahabat duduk di dapur, lampu temaram. Lamia menceritakan mimpi buruk yang berulang. Dirinya berlari di lorong gelap, Banyu mengejar membawa rantai, setiap kali ia menjerit, suara tak keluar. Rinda menggenggam tangan Lamia. "Trauma butuh diobati, bukan disembunyikan," katanya. Ia menyarankan konseling psikolog gratis di puskesmas. Lamia mengangguk, pertama kali merasa ada jalan yang tak sekadar menahan luka. Esoknya, ketika matahari baru merekah, Banyu kembali. Ia berjalan limbung, baju lusuh basah keringat. Melihat Rinda dan Andra di ruang tamu, buru-buru ia tersenyum palsu. "Maaf, tadi malam emosi." Kepada Lamia, ia berlutut, menangis, bersumpah, "Aku bakal berhenti judi, aku janji, ini terakhir." Ia mencium telapak tangan Lamia, meratap memanggil nama Tuhan. Rinda menatap dingin, Andra mengernyit. Lamia merasa hatinya lumer, entah oleh iba atau kebiasaan mengampuni. Ia membantu Banyu berdiri, tetapi di matanya terpantul cangkang kosong. Kata, "Janji, telah kehilangan bobot." Selama seminggu, fase bulan madu kembali. Banyu ikut menjemur pakaian, mengantar Nola imunisasi, bahkan melamar kerja sopir proyek di luar kota. Lamia menyimpan secercah harapan. Mungkin lingkaran bisa terputus? Namun sinyal bahaya muncul pada malam ke-8. Banyu menerima telepon, suara pelan tapi nada cemas. Setelahnya, ia jadi gelisah, mengetuk meja tanpa henti. Lamia mencoba bertanya, Banyu tersenyum hambar. Hati Lamia menebak, rentenir. Keesokan harinya, Banyu pamit mencari kerja, tapi hingga larut tak kembali. Lamia menidurkan Nola dengan perasaan bocor, seperti atap menunggu hujan. Jam 3 dini hari, telepon berdering, nomor tak dikenal mengirim foto Banyu duduk di kursi plastik, wajah bengkak, mulut berdarah. Pesan menyertai, "Lunasi 20 juta esok sore, atau suamimu hilang." Lamia tercekik membaca. Lingkaran kekerasan meluas menjadi lingkaran utang yang mengancam nyawa. Ia menghubungi Rinda, suaranya patah-patah. Rinda menyuruhnya segera lapor polisi. Tetapi yang lebih dulu menekan hati Lamia adalah keselamatan suaminya. Bagaimanapun buruknya Banyu, ia ayah Nola, orang yang dulu bersumpah menjaga tawa. Lamia mencoba menelepon ulang pengirim, dijawab tawa sinis lalu sambungan mati.
Menjelang subuh, Lamia duduk di samping ranjang Nola, memandangi anak itu bernapas perlahan. Di luar, azan pertama berkumandang, namun kedamaian tak menetes ke dadanya. Ia menyadari, lingkaran ini tak akan putus bila ia terus melangkah di garis yang sama. Entah menolong Banyu atau tidak, ia harus lebih dulu menyelamatkan diri dan Nola, membuka pintu rumah aman, menguatkan hati melapor, atau apapun yang mematahkan repetisi luka. Dengan jemari gemetar, Lamia meraih brosur rumah aman yang Rinda tinggalkan. Ia membaca alamat dan jadwal konsultasi. Di halaman belakang, langit memerah tanda fajar, warna yang sama dengan memar di tubuhnya, tetapi juga warna lahirnya hari baru. Di sanalah bab berikut hidupnya harus bermula, jika ia berani mengambil satu langkah keluar dari lingkaran kekerasan yang kian mencekik. 1 minggu setelah pesan pemerasan itu, udara di rumah kontrakan masih pekat oleh sandera ketakutan. Namun alih-alih kabar buruk, minggu pagi justru membawa sesuatu yang aneh. Banyu pulang. Ia muncul di ambang pintu ketika matahari baru sepenggalah, mengenakan kemeja biru disetrika rapi, rambut tersisir licin, dan, yang paling menggetarkan, senyum tenang yang sudah lama hilang dari wajahnya. Lamia, yang baru menjemur popok Nola, hampir menjatuhkan ember. "Maaf sudah buat kalian cemas," ucap Banyu lirih. Ia menunduk, lalu berlutut memangku kaki Nola yang tertatih memeluknya. Mata Lamia terbelalak menatap lengan suaminya. Tak ada goresan, tak tampak bekas pukulan seperti di foto ancaman. Seolah tidak pernah terjadi. Banyu mendongak, menatap istrinya penuh harap. "Aku diberi waktu. Semua sudah selesai, hutang lunas. Aku janji berubah." Lamia tak tahu harus lega atau curiga. Bagaimanapun, foto dadakan itu nyata. Darah di sudut bibir Banyu, yang kini raib, tak mungkin ilusi. Tapi sebelum ia membuka mulut, Banyu berkata, "Ada rezeki tak terduga. Aku dapat pekerjaan freelance supervisi gudang di Cikarang, dibayar cash muka. Sore nanti aku mau ajak kamu makan spesial. Kita mulai lembar barulah." Kalimat itu terucap lembut, tetapi di telinga Lamia bergema seperti gong besar, antara harapan dan peringatan. Ia mengingat setiap lembar baru, lain yang berubah jadi halaman lebam. Kali ini, kenapa rasanya berbeda? Banyu terlihat mantap, hampir bercahaya. Ia menyodorkan amplop, isi uang tunai 10 juta, menaruhnya di tangan Lamia sebagai tanda kebebasan. Jari Lamia bergetar, bukan oleh gembira, melainkan oleh hawa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Siang, Rinda datang membawa paket tepung. Begitu mendengar kabar kepulangan Banyu, ia menuntut detail. Lamia menceritakan amplop, pekerjaan baru, rencana makan malam. Rinda menyipit curiga. Semuanya terlalu rapi untuk mukjizat kilat, gumamnya. Ia ingat pesan suaminya, Andra, rentenir jarang melepaskan sandera begitu saja kecuali ada ganti yang lebih menguntungkan. Tanpa basa-basi, Rinda menggenggam lengan Lamia. "Dengar, kalau Banyu tiba-tiba baik, jangan telan mentah-mentah. Banyak cerita tumbal utang. Suami pulang, kasih makan, istri sakit, anak hilang." Lamia mengernyit, kisah mistik memang sering mengitari utang haram. Tapi hatinya yang merindu kedamaian mencoba menolak paranoia. "Rin, kamu terlalu jauh," katanya pelan. Rinda tak mengendur. "Kamu tahu firasatku tak pernah main-main. Kalau dia mau kasih kamu makanan atau minuman, baca doa dulu. Kalau setelah Isya aku telepon dan kamu nggak angkat, aku datang ke sini, apapun yang terjadi." Nada Rinda begitu tegas sampai bulu kuduk Lamia berdiri. Ia mengangguk untuk menenangkan sahabatnya, walau suara kecil dalam diri ikut berbisik, "Waspada." Pukul 5 sore, Banyu menjemput Lamia dari kios kecil tempat ia menitipkan pastel beku. Nola sudah diantar sebelumnya ke rumah kakek nenek di Bogor. Alasan Banyu, "Aku mau semua perhatian tertuju pada kita berdua." Sepanjang perjalanan, Banyu mengajak berbincang ringan, memutar lagu kenangan mereka, Sore, Etalase, dan tertawa ketika Lamia tanpa sadar ikut bernyanyi. Bagian Lamia yang rapuh mulai luluh, ia merasakan kembali rasa jatuh cinta yang dulu. Alih-alih restoran, Banyu membelokkan motor ke toko bahan segar. "Aku mau masak sendiri," katanya. Itu kejutannya yang kedua. Dulu Banyu nyaris tak tahu cara memegang spatula. Ia memilih daging,
rempah, dan wine non-alkohol impor. Lamia berjalan di belakang, menimbang anomali demi anomali, tapi juga tersentuh, bagaimanapun, tiap suap cinta sering terbungkus kejutan. Sampai rumah, aroma tumisan merebak. Banyu menyalakan lilin aromaterapi, memutar jazz pelan, mengusir kenangan piring pecah yang pernah berserakan di lantai sama. Lamia berdandan sederhana, menata hijab pastel. Ketika hidangan terhidang, ia merasa bagai tamu di rumah sendiri. Momen hening tercipta di antara denting sendok. Banyu memandangnya lembut. Maafkan semua perbuatan kasarku lah. Aku tersesat, tapi Tuhan menamparku, menyadarkanku nyawa hampir hilang. Mulai hari ini, aku kembali jadi Banyu yang kau cintai. Lamia menahan embun di mata. Ia menyuapkan sendok pertama. Rasa hangat, gurih, menenangkan. Ia merasa hampir percaya bahwa kesembuhan memang mungkin. Suapan kedua masih lezat. Namun tepat ketika sendok ketiga hampir menyentuh bibir, kilasan wajah Rinda terlintas, baca doa dulu. Lamia berhenti, menunduk, menggumamkan doa makan dan ayat kursi di dalam hati. Saat sendok ketiga akhirnya masuk, lidahnya tercekat. Rasa makanan berubah hambar, cenderung asam basi, seolah daging disimpan seminggu di udara terbuka. Lamia mual, buru-buru meneguk air. Banyu menatapnya, alis terangkat. Kenapa? Nggak enak? Suaranya datar. Lamia memaksa senyum, cuma kaget, rempahnya kuat. Tapi Banyu mencondongkan tubuh, mata tiba-tiba setajam belati. Habiskan, ujarnya pelan namun penuh tekanan. Jantung Lamia berdentum. Ruang makan yang remang mendadak serupa gua sempit. Ia menyendok lagi, merasakan bau amis makin parah. Tangannya gemetar. Saat ia menolak suap keempat, Banyu membanting meja sampai gelas bergetar. Aku bilang habiskan. Bentakan itu menghantam telinga Lamia seperti palu. Pada detik itu, udara berubah berat. Lamia membuka mulut untuk protes. Tapi dadanya tiba-tiba sesak, seperti diremas tali gaib. Ia terbatuk, napas terpotong. Mata Banyu menajam, seolah menonton eksperimen berhasil. Lamat-lamat, sudut ruangan berkabut, dan di balik bahu Banyu, Lamia melihat sesosok tinggi gelap, bulu lebat, mata merah bercahaya, genderuwo. Makhluk itu menyeringai, gigi panjang memantul cahaya lilin. Suara Banyu menggema jauh, tenang, sebentar lagi selesai. Lidah Lamia kaku, ia mencoba berdiri, tetapi leher terasa dicekik tangan tak kasat mata. Napas tersedak, pandangan berputar. Di ambang pingsan, ia mendengar nada dering ponsel, Rinda menelepon. Getaran di meja terasa seperti guncang gempa. Banyu melirik layar menyala, cengiran miring. Lamia, dengan sisa kesadaran, mencoba meraih ponsel, tetapi tubuhnya roboh. Lantai dingin menyambut pipinya, dan dunia tergelincir ke hitam. Dalam gelap, sosok genderuwo menyeretnya masuk hutannya sendiri. Pohon tinggi, tanah becek darah. Rantai besi melilit pergelangan tangan Lamia, berat bagai dosa turun-temurun. Ia menjerit tanpa suara, melihat kerumunan manusia pucat, budak tumbal, terpasung di batang kayu. Genderuwo berbisik, suaranya bagai batu kerikil, kau milikku, ditukar jiwa untuk lunasi hutang. Ketakutan menguras tenaga, tetapi doa yang tertahan sejak suapan ketiga akhirnya meledak. Lamia merapal ayat kursi lantang, dilanjutkan Al-Falah, An-Naas, membaca setiap huruf seperti melempar obor pada kegelapan. Genderuwo meraung, asap hitam menggeliat, rantai mencair menjadi lumpur. Seketika, tarikan besar menyeret Lamia ke belakang, terjatuh melewati lapisan bayangan, hingga cahaya tiba-tiba menusuk mata. Lamia terjaga di ranjang berbeda, aroma minyak kayu putih menusuk hidung. Di sekelilingnya, suara talkin doa dan tangis syukur. Wajah orang tua, ustadz, dan Rinda basah air mata. Sementara itu, jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Lamia berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemas. Dia hanya mampu berbisik, Nola, Banyu. Rinda menenangkan, lalu perlahan menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Flashback pada malam itu. Pekat dini hari menyelubungi langit,
Hanya sorotan lampu jalan berpendar lembut di atas aspal basah ketika Rinda Saptasari memacu motornya, jaket tipis berkibar tertampar angin. Jarum jam melewati pukul 19.30 WIB, 30 menit sejak panggilan pertamanya ke ponsel Lamia tak diangkat. Firasat tajam di ulu hati berdenyut makin kencang, seolah menuntun setang motor berbelok tanpa ragu. Rinda menyalip becak kosong, mendesis di balik helm, "Jangan sampai aku terlambat." Gerbang kontrakan Lamia terkuak separuh, digerakkan angin. Begitu memijak teras, bulu kuduk Rinda meremang. Lampu ruang depan padam, hanya redup lilin aromaterapi tersisa setitik cahaya. Di dapur, panci masih terletak di atas kompor mati. Semangkuk stew menghitam di udara terbuka, anyir menusuk hidung. Lantai keramik basah, bukan oleh kuah, tetapi air es yang mencair dari gelas pecah di pinggir meja. Tak ada suara selain detik jarum dinding berpacu. Langkah Rinda terhenti di ambang ruang makan. Di sanalah Lamia terbujur miring, kedua matanya terpejam, bibir kebiruan. Lebam ungu mulai menghiasi pipi kiri, seolah tangan kasar baru saja meninggalkan cap. Di sekitar lehernya, bekas merah jari-jari samar terlihat. "Ya Allah!" seru Rinda, lututnya melemah. Ia meraba nadi sahabatnya, lemah, tetapi masih berdetak, lalu menghubungi 119 dengan telapak bergemetar. Di balik jeritan hati, Rinda sempat memperhatikan satu detail. Di samping tubuh Lamia tergeletak ponsel banyu, layar retak menampakkan notifikasi percakapan aneh bertuliskan, "Bersiap, tumbal hampir matang." Merinding sampai tengkuk, Rinda membayangkan lelaki itu mengamati dari bayang-bayang. Tapi ia mengibaskan ngeri, fokus menekan dada Lamia perlahan mengikuti instruksi telepon, hingga sirene ambulan mengejang hawa malam. Cahaya putih RS swasta menelanjangi luka. Oksigen dipasang, infus menetes lamban, monitor EKG membeb irama tak stabil. Dokter jaga mengernyit. Tak ada trauma internal, tak terdeteksi racun di darah. Seperti kasus near drowning, gumamnya, tapi paru-paru bersih. Diagnosis menggantung hampa. Rinda, menunggu di kursi plastik hijau, merasa marah sekaligus gamang. Jika medis angkat tangan, apa yang sebenarnya menjerat Lamia? Pukul 22.10, ponsel Rinda nyaris kehabisan baterai ketika ia berhasil menelepon Tirta, ayah Lamia. Lelaki setengah baya itu tiba hanya 20 menit kemudian bersama istrinya. Tirta menolak panik. Ia memandangi tubuh putrinya dengan ketenangan aneh, lalu berbisik pada Rinda, "Ini bukan sakit dokter." Ia meminta izin dokter membawa pulang Lamia. Setelah diskusi kilat, dan karena kondisi stabil, izin keluar atas tanggung jawab keluarga diterbitkan. Dalam ambulan sewaan, Tirta membaca Al-Hasyr ayat terakhir. Udara di kabin terasa berat. Setiap ayat meluncur, jari Lamia berkedut, bibirnya gemetar seakan ingin bicara. Setiba di rumah orang tua di Bogor, ia dipindah ke ruang tamu, lampu diganti temaram. Tirta menutup jendela, menarik kursi, dan menaruh segayung air putih bercampur daun bidara di meja. Ritual ruqyah dimulai pukul 00.07. Kiai Maruf, Ustadz Kampong, menempelkan telapak ke ubun-ubun Lamia, melantunkan Al-Baqarah 255, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Naas. Setiap huruf memecah hening, memantul di dinding kayu. Tepat saat dibacakan surat An-Naas, tubuh Lamia mendadak melengkung. Dari tenggorokannya meluncur suara garau yang bukan miliknya. Serak, berat, penuh kebencian. "Aku tidak pergi. Janji sudah dibayar." Rinda tersentak, ibunda Lamia menjerit tercekik tangis. Kiai Maruf menguatkan bacaan, mengganti kepotongan surah Yunus 81-82. Suara asing meraung, kontras antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Aroma busuk, mirip daging tengik, menyebar entah dari mana. Tirta mengambil air bidara, memercikannya ke wajah putrinya. Asap tipis, seakan uap panas, muncul lalu lenyap. Dengan nama Allah yang Maha Perkasa,
teriak Kiai Maruf, keluarlah wahai makhluk zolim. Lamia menegang, lalu terkulai. Keringat dingin membasahi rambutnya. Seketika, ruangan yang barusan seperti neraka mereda menjadi sunyi. Hanya suara kipas bambu berdecit. Lamia membuka mata pada pukul 3.15. Lampu temaram membuat wajah di sekeliling samar, tetapi ia mengenali suara ibu menangis syukur dan genggaman hangat ayah di jemarinya. Saat Rinda membungkuk memeluknya, kenangan terakhir menubruk kepala, makanan busuk, mata tajam Banyu, cekikan gaib, genderuwo di hutan terlarang. Jantungnya berdetak nyeri. "Ah, anakku." "Nola," bisik Lamia parau. Rinda tersenyum lelah. Aman di kamar belakang, tidur pulas. Lamia menghela napas. Kemudian ia bertanya, "Banyu?" Hening sesaat dijawab anggukan pelan ayahnya, "Ia kabur nak. Tak ada yang tahu kemana." Rinda menambahkan dengan nada tegas, "Polisi sudah telusuri, motor ditinggal 3 kilometer dari rumah. Dompet kosong. Dia lari." Lamia memejamkan mata, air mata mengalir tanpa isak. Bukan sekadar patah hati, melainkan patah lapisan-lapisan kepercayaan yang pernah ia balut rapi. Setelah kekuatan sedikit pulih, Lamia bercerita tentang mimpi hutan tumbal. Setiap kata membuat ibunya menutup mulut ngeri. Kiai Maruf mengangguk tenang, santet tumbal itu nyata. Jiwa manusia ditukar syarat lunas utang. Tetapi syarat sakral, korban harus memakan sajian hingga habis. Kau selamat karena hanya 4 suap. Lamia tersentak, doa sederhana memutus kontrak setan. Teringat pesan Rinda, hatinya basah oleh rasa terima kasih. Ia menggenggam tangan sahabatnya, suara pecah, "Terima kasih karena sudah telepon aku Rin." Fajar merekah, memerah tirai jendela. Di mushola kecil rumah itu, Lamia menunaikan sholat subuh duduk, tubuh masih lemah. Seusai salam, ia menengadah, "Ya Rob, beri aku keberanian melepaskan belenggu ini." Ia tahu Banyu belum tertangkap. Mungkin masih berkeliaran, mungkin sudah jauh, atau mungkin diburu makhluk yang telah gagal memungut tumbal. Suatu malam, 3 minggu pasca kejadian, Lamia menuliskan surat tak terkirim. "Banyu, jika kau membaca ini entah di mana, ketahuilah utang dapat dicari, tapi nyawa tak kembali. Kau memilih jalan kelam, menyerahkan istrimu sendiri. Kau tak hanya mematahkan cinta, kau mencoba mematikan iman dalam dadaku. Namun Allah lebih besar. Aku berdoa bukan agar kau celaka, melainkan agar kau sadar sebelum terlambat bagi dirimu sendiri." Ia melipat surat, membakarnya di panci tanah liat. Abu berterbangan, lenyap bersama sisa-sisa ilusi. Di beranda, angin malam mengibaskan ujung selimut Nola yang tertidur di pangkuannya. Lamia mencium kening putrinya, lalu menatap langit. Bulan sabit tipis menggantung, lambang awal fase baru. Tidak ada janji palsu terucap, hanya tekad sunyi, bahwa hidupnya kini milik Allah, dirinya sendiri, dan Nola. Apapun yang menunggu di bab berikut, ia bersiap melangkah, tak lagi sendirian, tak lagi buta pada batas cinta yang harus dilindungi iman. 2 bulan berlalu sejak malam rukyah yang menggetarkan, rumah orang tua Lamia kini berangsur kembali tenang. Namun ketenangan itu bukan kesunyian pasrah, ia dipenuhi irama baru. Derit mesin jahit ibunda yang kembali menerima pesanan mukena, denting sendok Nola yang belajar mengetuk gelas sendiri, dan ketikan laptop Lamia yang memulai lembar-lembar memuar terapinya. Pagi itu, matahari muncul malu-malu di balik pucuk rambutan. Lamia mengenakan kerudung hijau pucuk untuk pertama kalinya setelah lama berpakaian gelap. Ia menatap cermin, mempelajari memar yang tersisa di pipi, hanya bayang kekuningan tipis, lalu menarik napas. Hari ini langkah besar. Rinda sudah menunggu di teras dengan mobil sedan pinjaman kantor. Di dashboard, map biru muda bertuliskan gugatan cerai terikat pita, simbol keputusan yang akhirnya bulat. "Siap?" tanya Rinda, tersenyum hangat. Lamia menjawab dengan anggukan tegas. Mobil melaju menembus kabut tipis,
membawa mereka ke pengadilan agama. Di ruang tunggu pengadilan, poster layanan korban KDRT terpajang. Lamia mengisi berkas, tangan stabil, hati tidak. Ia teringat hari akad, janji sehidup semati, dan rasa hangat meletupkan air di pelupuk. Tapi kali ini ia membiarkannya jatuh. Duka yang diakui lebih ringan daripada disangkal. Petugas Balai Diklat Lembaga Perlindungan Saksi menemui, menjelaskan skema restitusi. Rinda memijit bahu sahabatnya, penguat bisu. Selesai penyerahan berkas, mereka singgah di kafe kecil. Uap coklat panas memenuhi udara. Rinda mengeluarkan amplop coklat, hasil visum KDRT, salinan BAP, dan foto terakhir Banyu di CCTV Terminal Ngawi, sendirian membawa ransel. Andra bilang, kemungkinan ia masuk lingkaran pesugihan lebih besar daripada dikejar polisi. Banyak kasus, pelaku akhirnya jadi korban tumbal yang ia buat sendiri. Rinda menatap Lamia, menakar respon. Lamia menghirup coklat pelan. Kalau benar begitu, aku tak ingin dendam. Aku hanya butuh rantai ini putus. Kalimatnya lirih namun mantap. Rinda paham, keadilan tak selalu berbentuk hukuman fisik. Kadang, kebebasan batin adalah vonis tertinggi. Terapi trauma berlangsung setiap Rabu di ruang konseling puskesmas. Dindingnya dihias gambar gunung, menenangkan. Psikolog muda bernama Aruna menyodorkan selembar kertas kosong. Tuliskan 3 fakta yang tak terbantahkan, dan 3 keyakinan baru yang Anda pilih. Lamia menulis. Fakta, aku selamat fakta, aku tidak bertanggung jawab atas kekerasan Banyu fakta, Nola membutuhkan ibunya waras. Lalu ia menulis keyakinan. Keyakinan, Allah memeliharaku melalui orang-orang baik keyakinan, aku berhak hidup aman tanpa rasa takut keyakinan, luka bisa jadi pintu amal, membantu korban lain. Aruna tersenyum, ketika pikiran buruk datang, bacalah kembali. Itu jangkar logika. Lamia menempelkan salinan di cermin kamar, Kompas Harian. Sementara itu, polisi menemukan gudang kosong di Karawang, tempat Banyu konon bekerja. Di sudut, altar sesajen berlumur darah ayam hitam, lilin masih menyala. Petugas kriminal forensik mengamankan kitab rapal Jawa dan daftar nama yang dipaku di kayu, di antaranya, Lamia Larasati dengan tinta merah di silang tebal. Berita itu menjadi viral. Lini masa ramai diskusi pesugihan digital, mix antara pinjol, judi online, dan ilmu hitam klasik. Banyak korban mengaku, trigger efek domino. Andra menghubungi Tirta untuk konfirmasi identitas. Tirta, usai menutup telepon, duduk di serambi bersama menantu tetangganya, Ustadz Maruf. Mata rantai harus kita putus bukan hanya untuk Lamia, tapi untuk orang lain, kata Tirta. Mereka sepakat menyelenggarakan majelis zikir rutin di rumah, mengundang warga, membahas bahaya riba, pesugihan, dan KDRT. Lamia memberanikan diri menjadi pembicara sesi testimoni. Malam pertama majelis, ruang tamu penuh. Lamia berdiri di depan mikrofon sederhana. Tangan dingin, suara bergetar, tapi matanya mantap. Ia tak merinci semua horor gaib, cukup menekankan mekanisme lingkaran kekerasan dan bagaimana tipu manis bisa mengantar pada gelap. Setiap kalimat menabrak dinding hati pendengar, beberapa ibu menitikan air mata, seorang remaja mencatat. Lamia menutup dengan, selamatkan diri, selamatkan iman, sebelum terlambat. Tepuk tangan hangat menggema, bukan karena dramatis, tapi karena keberanian. Setelah sesi, seorang wanita muda mendekat, pipi tertampar baru. Dengan suara pelan ia minta kontak Rinda dan informasi rumah aman. Lamia menyadari, pengalaman pahitnya menjadi jalan menyelamatkan jiwa lain. Rantai kekerasan retak lebih jauh. Suatu sore di akhir bulan, pos datang membawa 2 surat. Pertama, panggilan sidang cerai, tanggal tertera 14 Juni. Kedua, kiriman tak dikenal. Amplop putih berisi kertas kosong kecuali bercak darah beku dan 1 kalimat, hutang belum lunas. Tirta segera memanggil polisi, Andra menganjurkan perlindungan saksi. Lamia menatap amplop tanpa gentar. Ia menyalakan korek, membakar kertas hingga abu lalu memercikan air ruqyah, simbol penolakan final. Malam itu, hujan deras. Petir meledak, listrik padam. Dalam gelap, Lamia terbangun oleh tangis Nola. Ia menyalakan lilin,
memeluk putrinya yang menggigil ketakutan. Sekilas, bayangan tinggi di jendela bagai siluet genderuwo. Jantung Lamia berpacu, tetapi ia segera membaca ayat kursi lantang, mengusir keraguan. Cahaya kilat berikutnya menampakkan kaca jendela kosong, tak ada apa-apa selain deras hujan. Ia menghela napas, menyadari, trauma bisa menjelma ilusi, namun iman yang diasah menjelma tameng. Esok pagi, listrik kembali. Di beranda, daun rambutan berguguran. Lamia menyapu, merasakan otot lengannya kuat, bukan gentar. Rinda tiba membawa brosur program UMKM Perempuan Tangguh, modal mikro untuk usaha rumahan. Mereka merancang pastel pelita, branding baru produk Lamia. Tirta menawarkan garasi diubah jadi dapur produksi. Semangat tumbuh seperti bibit cabai di polybag. Perlahan, tapi pasti. Sidang cerai berlangsung singkat, tergugat tidak hadir. Hakim memutus verstek, hak asuh mutlak di tangan ibu, dan menegaskan Banyu tetap wajib menanggung nafkah, terutang sepanjang hidup jika suatu hari tertangkap. Di luar ruang sidang, Lamia menandatangani putusan, tinta biru basah, rasanya lebih ringan dari air mata. Ia menutup map, tersenyum tipis kepada Rinda, mata rantai terputus. Tak jauh di kejauhan, sirine polisi meraung. Kabar beredar, seorang pria dengan ciri mirip Banyu ditangkap di terminal bis Pasuruan, linglung, berbicara sendiri menyebut, Mbak Lamia, berulang-ulang. Entah fakta, entah rumor, tetapi Lamia hanya mengucap, Hasbunallah. Hidupnya tidak lagi berhenti di simpang masa lalu. Pada malam Syawal ketiga, keluarga kecil itu menggelar syukuran sederhana. Lampion kertas bergantung di halaman, pastel pelita pertama kali dijajakan tetangga gratis. Lamia mengenakan gamis putih, menggendong Nola yang tertawa mengejar gelembung sabun. Rinda duduk di ayunan bambu, tersenyum, sementara Tirta memetik gitar melantun, Bengawan Solo. Di bawah cahaya bulan purnama, Lamia menutup mata sejenak, merasakan udara malam menyentuh luka yang kian sembuh. Ia tahu perjalanan belum usai, bekas cekik mungkin datang di mimpi, bisnis bisa gagal, Banyu mungkin diadili atau lenyap. Tetapi satu hal pasti, ia telah menemukan pusat gravitasi dalam dirinya, dililit keyakinan kuat. Dan ketika Nola menyerahkan gelembung sabun yang pecah di telapak tangannya, Lamia tertawa lepas. Tawa yang dulu dijanjikan Banyu, kini ia hadiahkan sendiri kepada hidup. Rantai buruk patah, diganti lingkar baru. Iman, keberanian, dan cinta yang tertuju ke arah tepat. Ke dalam, ke keluarga, ke sang pemilik nyawa.